ajrun, balasan. Ini ayat tentang perumpamaan. Yang diumpamakan adalah pahalanya, ya. Jadi pahala orang yang menafkahkan hartanya ikhlas di jalan Allah itu seperti sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Ini perumpamaan dalam hal pahala, sawab, dalam hal balasan, ajr. Kata sawab atau ajr tidak disebutkan. Tapi ayat ini muhkamat. Ayat mutasyabihat, misalkan firman Allah, bal yadahu mabsutatani. Akan tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Ini mutasyabih. Ada yang memahami Allah punya kedua tangan tetapi tidak seperti makhluknya. Tangan Allah tidak seperti makhluknya. Ada yang memahami tangan Allah berarti pertolongan Allah, sehingga pertolongan Allah itu terbuka. Lah ini bagaimana? Maka harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamatnya Asy-Syura ayat 11. Coba dibaca. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangannya pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau sudah begini, maka pemaknaan hakikat yang sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Apakah Allah punya tangan atau yang dimaksud itu pertolongan Allah, itu yang maha mengetahui, itu Allah. Tapi orang-orang yang beriman itu tetap beriman sepenuhnya terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Tidak hanya beriman pada muhkamatnya saja. Orang yang beriman sepenuh hati kepada Allah, mereka mengetahui bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu juga dari sisi Allah, sehingga tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, condong kepada keburukan, tidak mau menerima kebenaran isi Al-Quran secara totalitas, mereka akan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai pintu masuk untuk memperolok-olok Al-Quran. Maka Nabi berpesan pada Aisyah, jika kamu melihat, wahai Aisyah, orang-orang yang suka memperdebatkan ayat-ayat mutasyabihat, ketahuilah, mereka itulah orang-orang yang dimaksud oleh Allah, fahdharuhum.
hati-hatilah kepada mereka. Suka memperdebatkan, memperselisihkan ayat-ayat mutasyabihat, bahkan sesama muslim. Dan ada unsur pemaksaan, harus sama pemahamannya dengan saya, dengan golonganku. Ini sing betul ini. Kalau pemahamanmu seperti itu, salah itu, menyimpang. Sing sana juga begitu. Sing betul itu seperti pemahaman saya dan kelompok saya. Kalau pemahamanmu tidak seperti kami, maka pemahamanmu itu sesat dan menyimpang. Mereka memperdebatkan ayat-ayat mutasyabihat, padahal podo-podo ra ngertine hakikat takwil yang sesungguhnya. Karena ada sesuatu, takwilnya itu yang maha mengetahui hanya Allah. Maka kalau kita lihat orang-orang yang suka memperdebatkan ayat-ayat mutasyabihat dengan bergudul, memperdebatkan dengan pembenaran versi masing-masing, kalau kata Nabi, mereka itulah orang-orang yang dimaksud oleh Allah. Fahdharuhum, hati-hati terhadap mereka. Ya, jadi isi Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya langsung bisa dipahami, dan itu menjadi pokok-pokok isi Al-Quran. Ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak bisa langsung dipahami, butuh pentakwilan. Karena bisa jadi maknanya tersirat tidak sesuai dengan yang tersurat. Yang tersurat A, sesungguhnya makna yang dimaksud itu B tersirat. Maka butuh pentakwilan dengan dikembalikan pemahamannya ke ayat-ayat muhkamat. Ya, ada lagi. Masukan bagi satgas yang bertugas di jalan raya agar lebih siap dan waspada, karena ada kecelakaan di depan pintu masuk parkiran Puro Mangkunegaran. Karena ada peserta kajian yang dari jalur kiri motong jalur untuk masuk ke parkiran Mangkunegaran. Ya, ini ya, rekan-rekan yang sedang bertugas, ini ada masukan baik ya. Jangan baper. Wis kesel disalah-salahke, enggak, ini bukan disalahke. Ini masukan yang baik. Insya Allah kalau panjenengan menerima akan menjadi amal soleh panjenengan di sisi Allah. Ya, capek, memang capek. Tetapi insya Allah lelah panjenengan, bapak dan saudara semuanya, serta petugas-petugas lain dari ibu-ibu mungkin, lelah panjenengan insya Allah lillah. Karena lelah kita untuk sabilillah, insya Allah lillah. Ya, lebih waspada, lebih hati-hati lagi, diminimalisir ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu kita tambahi ya, ayo yang tugas murah senyum ya, ojo galak-galak. Wong tugas di majelis ilmu kok galak-galak, kandhani ngeyel. Jangan begitu. Diatur ra gelem, ora ngerti sing ngatur wis kesel. Ngene kesel leren. Kalau sudah lelah mau emosi ya, maka istirahat, diganti yang tidak emosi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah itu amal soleh. Amal soleh dapat pahala kebaikan. Ning nek ra nek sapa-sapa ya aja senyum-senyum dhewe. Kalau tidak ada siapa-siapa kok senyum-senyum dhewe, itu harus diperiksake.
Ini berlaku untuk semua yang sedang bertugas di sini. Ya satgasnya, ya bangkomnya, ya ibu-ibunya, ya pemudanya, semua elemennya. Ya tenaga kesehatannya. Utamakan akhlak, utamakan senyum. Ya, layani jamaah dengan penuh santun, dengan penuh senyum. Insya Allah lelahnya akan diganjar dengan kebaikan oleh Allah. Ya, terima kasih masukan baiknya. Terus Brosur halaman 5 masuk ke halaman 6. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal kadiba wa huwa batilun bunyalahu bi rabatil jannah wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun bunyalahu bi wasatiha wa man hassana khuluquhu bunyalahu bi a'laha. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan berbohong dan berbohong itu sesuatu yang batil, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga di bagian bawah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia dalam posisi yang benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di tengah surga. Dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga di bagian yang paling atas. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau kita melihat acara debat pilpres di TV dan acara ILC di TV yang biasanya terjadi perdebatan dan terkadang kita terbawa ikut emosi dan benci salah seorang peserta debat, Ustaz? salah sendiri kok emosi. Nonton no emosi gimana? Hukumnya mubah, boleh melihat, boleh tidak. Kalau melihat, ya jangan emosi, wong karek nonton ngrungokke kok emosi. Maka jadi pendengar yang baik, ya, dilihat dan didengarkan dengan seksama gagasan-gagasan dari tiap-tiap calon, program-program yang ditawarkan, itu dilihat, didengarkan dengan hati yang jernih, tanpa keberpihakan dulu pada salah satu calon tertentu. Kalau sudah ada keberpihakan dulu, itu sudah antipati. Ternyata kalau calon lain membawa gagasan dan itu kebenaran, wis ditolak sih. Pokoknya madep mantep iki, mati urip iki. Padahal calon lain misal menawarkan program yang kemaslahatan untuk bangsa ini lebih maslahat misalkan, tapi sudah ditolak. Baru bicara satu huruf itu, alah ngomong apa kuwi. Karena mungkin sudah sejak awal wis anyel, ya seperti saudara yang nonton itu. Kan emosi tadi. Emosi pada salah satu calon. Kalau saudara melihat itu dengan emosi, apa yang keluar dari lisan beliau, calon ini yang saudara benci itu, meski itu satu kebenaran, jenengan tidak mau mendengarkan. Halah ngapusi, halah menipu, ini itu dan lain sebagainya. Maka kalau melihat, maka jadi pendengar yang baik. Dengarkan, cermati dengan kepala bening, jernih, hati yang bening. Khudil hikmah min aina tambut. Ambil hikmah dari mana saja munculnya. Ambil kebenaran dari mana saja datangnya. Lihat yang ditawarkan, lihat yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Kan begitu. Jadi lihat apa yang disampaikan,
jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semua calon presiden akan menyampaikan tawaran, gagasan, dan program-programnya. Ya cukup kita lihat, kita dengarkan. Mana kira-kira yang maslahatnya lebih banyak, lebih besar untuk negeri tercinta ini. Mana yang program-programnya bisa menjadikan negeri ini mendapatkan keridhaan ilahi. Negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, habis itu kemudian nanti Bapak Ibu istikharah. Istikharah 14 Februari mau milih siapa? Jangan milih saya. Ora dadi, nggak sah pilihannya ya. Istikharah istaftu qulubakum. Tanya nurani masing-masing, namun bertanya kepada nuraninya berdasar petunjuk Allah. Mohon petunjuk kepada Allah, dimantapkan hati. Dan kami serukan pada warga MTA ya, semuanya istikharah sejak sekarang ya. Terus memohon, berdoa kepada Allah tanpa henti. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta ini. Ya kalau saudara nonton debat pilpres jadi emosi, caranya mudah. Caranya cukup mudah. Pateni, nggak usah melihat. Nah nanti kalau mau melihat, atur emosinya dulu, didik emosinya, jangan emosi. Pokoknya dengarkan semua yang disampaikan oleh masing-masing calon dengan kepala bening, pola pemikiran yang jernih, hati yang bening. Nanti kalau mulai emosi, pateni, udah. Ya itu kalau ditanya hukumnya melihat, hukumnya mubah, boleh melihat, boleh tidak. Ya ada lagi. Nomor 9 sudah. Sekarang ke nomor 10 pada halaman 7. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minul abdul imana kullahu hatta yatrukal kadiba minal muzahati wa yatrukal miro'a wa in kana shadiqan. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba dengan iman sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan meninggalkan berbantah meskipun ia benar. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan. Jadi bohong meski untuk bergurau, lelucon, bendongguyu, tetapi kontennya, muatannya bohong, itu juga dilarang. Bahkan dikatakan ya oleh Rasulullah, la yu'minul abdul imana kullahu. Seseorang itu dikatakan tidak beriman sepenuhnya hatta yatrukal kadziba minal muzahati, sampai dia meninggalkan dusta, meninggalkan bohong dalam bercanda. Biasanya orang itu kalau bercanda ben lucu, ben diguyu, itu ada muatan-muatan yang isinya bohong. Ternyata itu dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Maka siapapun kalau sudah ngaku beriman kepada Allah, usahakan jangan berkata bohong sekalipun untuk bergurau, sekalipun untuk bercanda. Dan dikatakan pula oleh Nabi kita,
iman seseorang itu belum sempurna, belum sepenuh hati, belum 100%, hatta yatrukal mira'a wa ingkana sodikon, sampai dia mau meninggalkan perdebatan meski dia berada dalam kebenaran, meski benar, tapi dia tidak mau berdebat dengan sesama muslim. Dia tinggalkan perselisihan itu. Biar tidak terjadi perselisihan, biar tidak terjadi ghil, ganjalan di hati orang-orang yang beriman. Meski dia berada dalam kebenaran, namun dia memilih meninggalkan perdebatan sesama muslim. Baru kalau itu bisa dilakukan, dikatakan oleh Nabi, imannya sempurna sepenuh hati. Ya, ada lagi? Mohon maaf, pertanyaan berkaitan dengan hadis ini, Ustaz. Loh, sudah dijawab kok, masih ada pertanyaan. Meninggalkan dusta dalam bergurau dan meninggalkan berbantah meski benar. Jika saya menasihati tetangga dengan santun dan lemah lembut, ternyata tetangga saya marah dan menjelek-jelekkan saya gara-gara beda paham. Apa yang harus saya lakukan? Harus mendengarkan marah-marahnya sampai selesai atau langsung pergi pamit? Karena saya ajak ngomong dengan baik-baik malah mencak-mencak dan menghina saya gara-gara ekonomi saya di bawahnya dan saya lebih muda. Dan orang ini apa juga harus ditinggalkan saja tanpa menasihatinya lagi lain hari jika dia melanggar agama, contohnya tidak sholat, merokok dan lain sebagainya, Ustaz. Kalau betul yang saudara sampaikan itu, saudara mau mendengarkan marah-marahnya juga boleh. Pun monggo Bapak, monggo Ibu jenengan manduka, insyaallah kula mirengke. Atau saudara mau meninggalkan juga boleh, tapi pamit. Pun monggo jenengan duka riyin, mengki nek empun kula man WA nggih. Nek pun rampung nesune gitu. Daripada jenengan melihat saya tambah marah. Marah itu kan tidak enak di dada, tidak enak di hati. Daripada jenengan tambah marah melihat saya, pangapunten kula tak sumingkir rumiyin. Nah, nanti kalau sampun sudah selesai dukane, sampun rampung, nanti saya datang lagi, itu ya boleh saja. Tapi nek ngeyel terus, nesu-nesu terus, ya sudah, wa'arid anil jahilin, abaikan orang jahil. Nek nesu-nesu, nasihati saja, la takdzab walakal jannah. Ampun duka, bagimu surga. Aku ora butuh surga. Berarti butuhin neraka, kan? Kalau dia orang muslim, ya, saya sebut orang muslim karena orang muslim itu orang yang totalitas dalam berislam. Kalau orang Islam bisa jadi hanya Islam di KTP. Tapi kalau muslim itu sudah barang tentu orang yang totalitas atau berusaha totalitas dalam berislam. Kalau dia orang muslim, paham agama, dia akan sadar bahwa marah itu menjadi sumber semua kejahatan, karena yang menyabdakan Nabi. Nah, dulu pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi mohon pengajaran kepada Nabi. Dan beliau mohon pada Nabi, wala tuksir alayya la'ali a'ihi. Jangan banyak-banyak wahai Nabi, biar aku terus bisa mengingatnya. Jawab Nabi, la takdob, jangan marah.
Setelah orang ini mendengar jawaban dari Nabi, dia berpikir dengan jernih, dia berpikir dengan penuh ketenangan. Kemudian dia sampai pada satu kesimpulan, fafakartu faidan al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Kemudian setelah aku berpikir, setelah aku merenung, setelah aku introspeksi, maka aku menemukan jawabannya dari nasihat Nabi itu. Ternyata marah itu menjadi sumber dari semua kejahatan. Kalau dia muslim, diberi nasihat ketika marah, diingatkan ampun duka, dinasehati secara santun 4 mata, dia tentu akan segera tersadar, akan istighfar pada Allah. Yang bisa begini hanya orang muslim. Lah kalau bapak ibu sedang duka, kemudian dinasehati, ada yang datang ke panjenengan memberi nasihat 4 mata, bapak ibu ampun duka, sabar, ikhlas, ampun emosinan. Oh, tiba-tiba jenengan malah yo ben sak karepku, rasa ngurusi uripku. Oh lagi nesu kok kon ra nesu. Sapa sing iso? Nah, ini bisa jadi baru ngaku sebagai orang Islam, belum muslim. Kalau muslim itu dia akan menerima nasihat itu dengan penuh rasa syukur. Karena diingatkan, ditarik ke jalan yang benar lagi oleh saudaranya. Dan dulu juga pernah ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu punya karib kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung hubungan silaturahim dengan karib kerabatku, tetapi balasannya apa? Mereka malah memutus hubungan silaturahim denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik pada kerabatku, tetapi mereka berbuat jahat, berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berbuat santun, berbuat kasih sayang, berbuat kelembutan kepada kerabatku, tetapi mereka berbuat bodoh kepadaku. Mencak-mencaklah, marah-marahlah, ini itu dan lain sebagainya. Maka Rasulullah bersabda pada orang ini, in kunta kama kulta. Jika benar apa yang kamu sampaikan, faka'annama tusifuhumul malla, maka seolah-olah kamu sedang memasukkan bara api ke mulut kerabatmu itu. Artinya apa? Kebaikan kok dibalas dengan keburukan. Maka kerabatnya tadi seolah-olah di dalam mulutnya ada bara api, yaitu suka membalas kebaikan dengan keburukan. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Dan Allah senantiasa akan menolong kamu menghadapi orang-orang yang seperti itu. Artinya Allah akan senantiasa menolongnya menghadapi kerabatnya yang suka membalas kebaikan dengan keburukan, dengan syarat madumta ala dzalika, selama kamu terus berbuat baik kepada mereka.
Jadi kalau kita berbuat baik pada karib kerabat, pada tetangga, pada saudara, dibalas dengan keburukan oleh mereka, idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan buruknya dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau itu bisa kita lakukan, maka Allah akan terus menolong kita menghadapi orang-orang yang suka membalas kebaikan kita dengan keburukan. Tapi kalau kita kemudian juga membalasnya dengan keburukan, la farqa bainana wa bainahum, tidak ada beda antara kita dengan mereka, sama-sama berbuat buruk, sama-sama menimpakan keburukan. Nah, itu pilihan. Jenengan mau dengarkan, kemudian mau pamit, itu boleh-boleh saja. Nah, nanti kalau menyimpang, tidak sholat misalkan, orang ngaku Islam kok tidak sholat, kewajiban jenengan nasihati. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Kok masih ngeyel, malah tambah marah, diingatkan tentang sholat, ya sudah, wa'arid 'anil jahilin. Abaikan orang jahil. Dia termasuk tipe orang warajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau sebetulnya dia tidak tahu. Wadzalika jahilun farfuduh. Orang yang seperti itu tipenya, itu orang jahil, maka tolaklah, tinggalkan. Nah, ya, ada lagi Berkaitan dengan brosur, dari meninggalnya Bapak sampai sekarang, keluarga kami sedang tidak baik-baik saja karena peninggalan orang tua. Bapak janji mau kasih sebagian tanah untuk keluarga Pak D. Sebenarnya Pak D tidak minta bagian, tapi kehendak Bapak karena pernah ditolong. Setelah sekian lama, tanah sudah dibagi menjadi 5, sebenarnya 6, tapi kakak tertua maunya 5 saja. 4 untuk anak Bapak, perempuan semua, dan yang 1 untuk keluarga Pak D yang tadinya bagian ibu, tapi untuk diberikan kepada keluarga Pak D. Setelah sudah dipecah menjadi 5, keluarga Pak D tidak mau bayar pemecahan, maunya bayar sendiri nanti balik nama. Sedangkan ibu, biaya pemecahan habis 6 juta, 2 motor peninggalan Bapak. Sampai sekarang buku masih ditahan ibu karena pihak Pak D tidak mau membayar 6 juta tersebut. Keluarga kami dicuekin keluarga Pak D, seanak cucu bisa kompak. Ibu tidak minta apa-apa, hanya tolong bayar ganti pemecahan buku 6 juta. Maka buku sertifikat mau diserahkan sama ibu. Ibu tidak ada penghasilan, sedangkan Pak D juga sudah almarhum. Jadi tinggal Bude dan anak cucunya. Ustadz, bagaimana pemecahan masalah ini agar keluarga kami dan Bude rukun lagi? Tiap ada acara apa saja, ibu tidak pernah dikabari sama sekali semenjak gara-gara tanah tersebut. Sebelum meninggal, saya sempat merekam pembicaraan Bapak di rumah sakit, bahwa isinya Bapak memberi tanah sukarela dan Pak D tidak minta uangnya dikembalikan. Tanah sudah siap, tapi kendalanya ganti uang pembayaran pemecahan tidak mau ganti, tapi pengen bukunya langsung. Katanya alasan anak Pak D, nanti aku masih keluar dana untuk balik nama. Yang namanya mau dapat tanah kok nggak mau keluar dana, gimana ini Ustaz? Lah gimana? Mohon pencerahannya. Lah iya dong. Satu nasab, ada hubungan darah, mau goro-goro 6 juta loh. Gara-gara 6 juta
sampai jutaan berkepanjangan ngono kok ya ngakune padha islami. Padahal la yahillu li muslimin ayah jura akahu fauqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi setiap muslim saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Nah ini sudah berapa tahun? Padahal diizinkan oleh Rasulullah itu saling mendiamkan hanya 3 hari. Ini wes pol gitu loh. Hari keempat, kelima dan seterusnya kok jik neng-nengan, jik jutaan. Maka dia menjalani hari-hari yang haram. Hidup dengan sesuatu yang haram karena diizinkan jutaan hanya 3 hari. Maka yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, yang satu melengos, yang satu juga melengos,